Kejokan Modinger itu adalah salah satu hasil kebudayaan manusia pada masa prasejarah yang terkenal pada masa Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Kata kejokan Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kejokan berarti dapur dan moding artinya sampah. Nah, kalau disatukan itu menjadi sampah dapur. Sampah kerang ini telah terbentuk sejak masa prasejarah. Salam kemajuan. Bersama saya Sonsito, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini topik menarik teman-teman ya. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan sekitar. Nah, kelestarian lingkungan adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang sangat perlu untuk jadi perhatian kita semua. Karena lingkungan adalah pendukung terdekat dalam kemajuan kehidupan manusia. Ya, manusia dan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara keduanya, di antara manusia dan lingkungan. Atau istilah lainnya adalah simbiosis mutualisme. Manusia diuntungkan dengan adanya lingkungan, karena lingkungan bisa menopang semua kebutuhan hidup manusia. Sedangkan lingkungan diuntungkan dengan adanya manusia, karena manusia diberikan akal yang lebih sempurna dibandingkan lingkungan oleh pencipta, sehingga mampu untuk menjaga kelestarian lingkungan itu. Jadi keduanya saling menguntungkan ya teman-teman ya. Nah, berbicara menjaga kelestarian lingkungan, manusia pada masa prasejarah sebenarnya sudah paham loh betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, salah satu bukti arkeologis penjagaan kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh manusia pada masa prasejarah itu dapat dilihat dari salah satu temuannya, yaitu kejokan Modinger. Nah, kejokan Modinger itu adalah salah satu hasil kebudayaan manusia pada masa prasejarah yang terkenal pada masa Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Kata kejokan Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kejokan berarti dapur dan moding artinya sampah. Nah, kalau disatukan itu menjadi sampah dapur. Sampah kerang ini telah terbentuk sejak masa prasejarah dan sering juga disebut dengan istilah shell midden. Cangkang kerang merupakan ekofag yang ditemukan dalam situs-situs arkeologi. Itu sering kali ditemukan teman-teman ya. Khususnya pada situs-situs gua prasejarah yang pernah dihuni manusia prasejarah yang ada di wilayah tepian sungai. Jadi wajar, kerang dan siput adalah sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Ya, kejokan Modinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang. Itu menggunung teman-teman, tingginya mencapai 7 meter. Nah, di Indonesia, lokasi peninggalan ini ditemukan sepanjang pantai timur Sumatera hingga Langsa di Aceh. Sampai juga ke Medan. Ya. Nah, pada saat pertama kali ditemukan teman-teman, para ahli geolog mengira kalau kejokan Modinger ini adalah lapisan bumi yang paling istimewa. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata hanya sebatas tumpukan kerang. Nah, tumpukan itu adalah sisa sampah dapur manusia. Nah, kejokan Modinger ini terdiri dari tumpukan kerang yang sama sekali nggak bercampur dengan pasir ataupun tanah. Berarti dia tersendiri teman-teman. Ya, dia nggak bercampur dengan pasir atau tanah yang ada di sekitarnya. Bahkan kerang-kerangnya sebagian telah menjadi fosil dan merekat menjadi satu, membentuk tumpukan yang sangat padat. Nah, kulit kerang dan siput ini yang menumpuk selama bertahun-tahun atau bahkan mungkin ribuan tahun, akhirnya membentuk bukit yang disebut sebagai kejokan Modinger. Nah, kejokan Modinger fungsinya bagi manusia prasejarah itu adalah tempat pembuangan akhir dari sisa makanan mereka. Nah, kita bisa tahu nih, kejokan Modinger itu adalah bukti nyata kalau manusia pada masa prasejarah sudah mengenal prinsip teman-teman. Prinsip yang mereka tahu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah,
Pada masa sekarang teman-teman, kelestarian lingkungan sepertinya masih menjadi PR untuk kita semua, khususnya masyarakat Indonesia ya. Banyak sekali kita lihat di mana-mana orang senang membuang sampah secara sembarangan di tanah atau di selokan, bahkan di sungai. Senang sekali orang membuang sampah sembarangan. Nah, ini membuat air sungai itu menjadi keruh. Tumpukan sampah yang dibuang ke sungai itu makin banyak. Tumpukan sampah yang semakin banyak ini menjadi penyebab bisa banjir di sekitar lingkungan kita, teman-teman. Ya. Nah, selain itu pembuangan sampah plastik secara sembarangan di tanah juga itu jadi penyebab pencemaran lingkungan. Karena teman-teman harus tahu ya, sampah plastik, baik itu botol aqua ataupun kresek gitu ya, membutuhkan waktu 10-20 tahun supaya bisa terurai dengan sempurna. Bayangin selama itu, teman-teman. Terus, kita harus ngapain? Nah, teman-teman, kita harus membuang sampah pada tempat yang mudah disediakan oleh pemerintah kita. Bahkan, kalau kita lagi jalan-jalan, teman-teman, terus nemu nih, sampah di sekitar tempat tinggal kita. Kita nemu nih, sampah di sekitar kita. Ya, kita ambil, terus buang ke tempat sampah. Walaupun itu bukan punya kita, teman-teman. Nah, cara lain, kita mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja dan menggantinya dengan kantongan berbentuk lain. Nah, sebenarnya dengan kita melakukan hal-hal kecil kayak gini, secara nggak langsung kita udah ikut serta kok dalam menjaga kelestarian lingkungan kita, ya. Nah, kita nggak perlu nih melakukan hal-hal besar, kita kampanye, jangan buang sampah, jangan taruh sampah sembarangan. Kita nggak perlu. Dengan kita melakukan saja, kita sudah membantu sebenarnya. Membantu upaya kelestarian lingkungan kita. Maka, ketika kita sadar bahwa lingkungan itu adalah bagian dari kita, kita bisa merawatnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jika manusia pada masa prasejarah sudah bisa menerapkan itu, maka saya yakin kita semua pada hari ini manusia yang sempurna sebagai manusia ciptaan Tuhan, ciptaan pencipta kita bisa menerapkan juga pola buanglah sampah pada tempatnya. Sungai, selokan, ataupun tanah biasa, itu bukan tempat sampah, teman-teman. Tempat sampah kita adalah tempat khusus yang disediakan dan kita bisa meletakkan sampah kita di sana. Yuk, sama-sama kita menjaga kelestarian lingkungan kita supaya lingkungan kita asri, kita hidup dengan nyaman, kita hidup dengan harmonis, hidup kita bisa lebih teratur, hidup kita bisa lebih terjamin. Sehingga kita bisa produktif dan kita juga bisa berdampingan dengan lingkungan yang sudah mendukung kita dalam memenuhi semua kebutuhan kita. Maka buku kita adalah buku bersama. Jangan lupa dibaca ya.